Tetapi karena pertimbangan politik dan sebagainya akhirnya tidak jadi ide itu. Lalu berhenti, kemudian muncul lagi. Nah, salah satu kendala utama dari kita orang Flores atau Kepulauan Flores adalah saat menentukan ibu kota. Sebenarnya dari segi potensi sumber daya alam kita cukup. Kenapa ada yang pro, kenapa ada yang kontra? Selamat sore masyarakat Nusa Tenggara Timur, masyarakat Pulau Bambora yang saya cintai. Kami dari Cafe Kopinako yang ada di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta. Saya melihat bahwa ini momentum bagus sekali untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Ada pergantian pimpinan. Pak Melki dan Pak Joni sudah menang dalam pilkada kemarin. Dan kebenaran tanggal 17 Januari kemarin, hari Jumat 2025 ini, kami warga diaspora NTT yang ada di Jakarta dengan pengusaha-pengusaha asal dari NTT melakukan dialog atau bincang-bincang dengan Wakil Gubernur Pak Joni di Cafe La Moringa, Kemang. Kami mau coba bincang-bincang ini pas lagi santai nih, bincang-bincang tentang bagaimana NTT ke depan, tentang keinginan kalau seandainya Flores itu dijadikan satu provinsi. Ya, katakanlah disebut provinsi kepulauan. Siapa tahu ini bisa bermanfaat menjadi inspirasi untuk masyarakat Flores atau masyarakat NTT pada umumnya. Bagaimana ini, Nomikel, kira-kira ada aspirasi sebagian masyarakat NTT, khususnya masyarakat Flores. Flores ini dijadikan satu provinsi tersendiri. Katakanlah disebut dengan Provinsi Kepulauan Flores. Kita NTT kan ada dapil, daerah pemilihan pilpres atau pileg kan ada dua, yaitu NTT 1 dan NTT 2. Nah, NTT 1 ini kan ada Flores, ada Lembata, ada Alor. Ya. Nah, ini mungkin menjadi acuan kalau seandainya ada keinginan atau ya kalau Tuhan berkat akhirnya bisa terbentuk Provinsi Kepulauan Flores yang terdiri dari Flores, Adonara, Lembata, sama Alor. Kira-kira menangkap isu ini, pandangan Nomikel ini bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih Pak Marcel dan warga Nusa Tenggara Timur di mana saja berada. Wacana tentang Provinsi Flores ini sudah lama bergulir. Dan kalau kita kembali ke sejarah, walaupun saya tidak terlalu ingat persis tahun-tahunnya, Flores awal kemerdekaan atau di tahun 50-an itu hanya ada satu Kabupaten Flores. Oke. Nah, setelah itu berkembang dengan ibu kotanya Dende, lalu berkembang menjadi 5 kabupaten ditambah Alor itu menjadi 6. Nah, lalu dalam perkembangan sejarah menjadi 10 kabupaten. Manggarai menjadi 3, Ngada, Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Alor. Nah, jadi itu berkembang. Lalu di tahun 2000-an awal ada satu forum pengkajian untuk pembentukan Provinsi Flores yang ketuanya Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Polisi Bapak Anton Enga Tifaona. Dan itu dari segi dokumen dan segala macam itu sudah cukup lengkap lah. Nah, bahkan beliau waktu itu mengatakan bahwa bayi Flores akan segera lahir. Tetapi karena pertimbangan politik dan sebagainya akhirnya tidak jadi ide itu. Lalu berhenti, kemudian muncul lagi. Nah, salah satu kendala utama dari kita orang Flores atau Kepulauan Flores adalah saat menentukan ibu kota. Ibu kota. Baku rebut ya? Baku rebut di mana-mana. Ada yang mau di Manggarai dengan potensi yang besar sumber daya dan sebagainya. Ada yang mau di tengah, di titik Mbai, di mana daerah masih baru. Ada yang mau di Ende sebagai kota Pancasila. Ada yang mau di Momere yang lebih terbuka. Ada bahkan mau di... Bahkan ketika Bapak Anton mereka tim waktu itu tidak mau ada satu ibu kota yang tersentral. Tapi kepingin mereka itu bahwa setiap dinas ada di kabupaten-kabupaten itu. Dan salah satu kendala kita dengan provinsi NTT yang begitu luas adalah bagaimana orang dari daerah harus berurusan dengan orang di Kupang. Itu. Dari segi potensi, sebenarnya dari segi potensi sumber daya alam, kita cukup. Yeah. Cukup punya. Tapi
kita belum memaksimalkan, mengoptimalisasi semua sumber daya alam yang ada. Kalau sumber daya manusia kita boleh dikatakan bisa di atas rata-rata. Nah, salah satu contoh yang sangat luar biasa adalah saat ini misionaris kita itu yang asal dari NTT, tapi sebagian besar dari Flores dan kepulauan itu bekerja di hampir 60 lebih bahkan 80 negara di dunia. Mereka itu menjadi agen-agen kita yang ada di mana-mana. Bisa memberikan, kenapa orang merasa sangat diterima di sana, karena mereka datang dan memberikan bahwa inilah karakter orang Flores kepulauan. Dan itu juga kita tidak bisa lari dari akar pendidikan dasar kita, dari nenek moyang kita yang dari dulu kala itu, dari dengan gereja, karakter budaya dan sebagainya, itu yang membentuk orang-orang kita itu. Nah, terus kita mau pingin kemana? Dulu memang di zamannya Presiden SBY ada moratorium pemekaran daerah otonomi baru. Lalu masih sampai sekarang masih belum dibuka, dan dibuka terakhir ya pemekaran di Papua. Mungkin ada pertimbangan politis apa segala macam wilayah yang terlalu luas. Nah, saat ini pemerintahan baru Pak Prabowo dan juga Pak Melki dan Pak Joni di NTT, mungkin kita dorong kembali. Ini bukan keinginan 1-2 orang yang mau supaya bisa memecah apa segala macam lalu membagi-bagi kekuasaan, tetapi sudah keinginan masyarakat di akar rumput lalu untuk mendekatkan pelayanan. Karena terlalu jauh itu juga akan sulit. Nanti kita akan diskusikan lagi di mana sih ibu kotanya. Kalau Pak Marcel, waktu kita mubes musyawarah besar di Gedung Juang beberapa waktu yang lalu, menganjurkan coba kita pakai peta Flores lalu kita lipat menjadi 4, di mana sentralnya disitulah. Benar itu. Daerah di sekitar situ ya, itu yang menjadi ibu kota. Tetapi saya mungkin agak lebih ekstrim, mengutip juga beberapa waktu yang lalu pernyataan dari Pak Victor Laiskodat, waktu itu masih gubernur, kalau mau di Lembata, di Loleba, ibu kotanya. Pertimbangannya apa? Pintu barat itu ada di Labuan Bajo, pintu timurnya itu ada di Loleba. Dan kalau 2 pintu itu dimaksimal semakin mungkin, maka akan daya dorongnya ke tengah itu jadi sangat luar biasa. Titik pemerintahannya ada di timur, titik ekonomi dan dunia yang wisata dari Komodo itu dia hajar dari sana itu menarik. Kenapa tidak? Kenapa kita harus berkelahi terus harus di Flores? Nah, kalau dari segi ND, saya rasa ND itu sudah mati, tidak bisa berkembang. Walaupun ada sejarah panjang tentang kota Pancasila, tetapi dari segi wilayah sudah sangat sulit. Potensi yang kalau di Flores ya, bisa di Maumere, bisa di Membai, dan bisa juga di Manggarai Timur, di utaranya itu. Itu lahan-lahan yang masih sangat luas, bisa dimaksimalkan untuk penataan satu ibu kota yang baru. Bahkan dulu zaman Gubernur Pak Frans Leburaya, bahkan sudah diusulkan ke pusat sini agar salah satu bandara besar selain El Tari ada di Manggarai Utara, di Manggarai Timur itu. Nah, supaya apa? Bisa hajar dari utara yang Sulawesi itu, dan ada pertimbangan dari segi keamanan. Kalau ada apa Kupang diserang, misalnya masih satu provinsi, masih ada satu lagi bandara besar yang di sana. Sementara bandara-bandara kita lain selain Labuan Bajo, walaupun dia secara geografis itu topografisnya tidak terlalu bagus, tetapi bandara besar yang itu hampir tidak ada kita ini. Nah, Michael, kalau waktu Bapak Anton sempat mengurus barang ini ya, mengurus urusan Provinsi Flores, kalau nggak salah tahun 2001 ya? Ya, sekitar itu. Itu inisiator waktu itu siapa ya? Sehingga bisa ada ide untuk omong soal Provinsi Flores. Jadi tetap kembali mekanismenya harus langsung dari bawah. Nah, dan tim pengkajian itu Provinsi Flores ada di Jakarta, terdiri dari tokoh-tokoh kita, misalnya Pak Anton Tifaona, Pak Anton Mansur, dan beberapa orang yang lain lagi. Tetapi inisiatif itu juga datang dari bupati-bupati sedaratan Flores.
Batam. Yang menarik adalah bupati pertama yang memberikan rekomendasi menandatangani berkas itu adalah Bupati Flores Timur. Oke. Tetapi bupati terakhir dan bahkan tidak memberikan rekomendasi ketika barang semua berkas itu semua sudah jadi, termasuk ibu kota, juga Bupati Flores Timur. Iya. Ya, jadi bagaimana itu apa? Ya, nah Michael, saya ide ini memang menarik soal Provinsi Kepulauan Flores. Kan kalau saya dari sisi pelayanan masyarakat dan bagaimana soal meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat ya. Kita lihat NTT hari ini kan ada 21 kabupaten sama satu kota ya, Kota Kupang. Jumlah penduduk kita hari ini di NTT itu kurang lebih 5 juta. Iya. Hampir 2 juta lebih itu ada di Flores Flores. Kepulauan. Dari aspek SDM, saya pikir dari sekian kawasan di NTT itu, menurut saya SDM-nya itu kita tidak kurang ya untuk di Flores ya. Di sana itu ada Sekolah Tinggi Filsafat itu Ledalero, ada Rita Piret, lalu ada Unflor, ada Unipa, ada Santo Paulus, Sekolah Universitas Katolik Santo Paulus di Ruteng. Sebenarnya ini